rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sehat walafiat. Tadi selama kurang lebih 7 jam ya, dari jam 10-an sebagai warga negara yang sangat taat pada aturan hukum datang karena dimintai keterangan-keterangan dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID juga Gubernur Jawa Barat perihal kejadian keramaian kerumunan di Megamendung. Yang pertama saya sampaikan, secara moral saya sangat meyakini dan inilah sikap bahwa semua urusan, semua dinamika yang ada di Jawa Barat secara moral adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sehingga dalam kapasitas itu tentulah apa yang terjadi positif negatif, kelebihan kekurangan tentu menjadi tanggung jawab saya. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan. 10 bulan mengurusi COVID terjadi dinamika naik turun ya dalam proses-prosesnya, sehingga yang baik akan kita teruskan, yang kurang-kurangnya tentunya kita akan perbaiki. Nah, namun secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi dengan daerah otonom, di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih oleh pilkada sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kota kabupaten. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif. Maka jumlah Satgas Covid di Jawa Barat itu ada 27 di kota kabupaten dan Satgas Covid 1 di Jawa Barat. Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada 6 urusan yang gubernur tidak bisa intervensi. 1, urusan keamanan, itu bukan wilayah Pemda provinsi. 2, urusan pertahanan, bukan. 3, urusan justisi, pengadilan kejaksaan, bukan. 4, urusan agama, bukan. 5, hubungan luar negeri, bukan. 6, fiskal juga bukan. Jadi dalam kondisi kewenangan itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa ini dalam aturan perundang-undangannya. Jadi saya minta ada pemahaman itu dulu. Berikutnya kronologis yang terjadi di Bogor. Pertama itu adalah sholat Jumat dan peletakan batu pertama. Itu laporan panitianya ke camat, ke Satgas Kabupaten, itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin. Nah, sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan. Pelaksana di lapangan punya 2 pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu karena massa biasanya kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan. Maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non-represif. Walaupun akhirnya pilihan-pilihan itu memberi konsekuensi pada institusi di kepolisian yang tentunya saya sangat hormati terkait hal ini. Saya cuma ingin menceritakan kronologis. Nah, sesuai peraturan di Jawa Barat, semua yang melanggar itu harus diberi sanksi.
Jadi Jawa Barat ini provinsi yang sangat tegas, sudah lebih dari 600.000 pelanggaran protokol kesehatan itu sudah ditegakkan. 80% mayoritasnya adalah pelanggaran individu, 20%-an pelanggaran institusi atau acara. Jadi kalau ditanya, tolong tegakkan, sudah sangat ditegakkan ya dengan jumlah sebanyak itu kira-kira. Hanya kalau sudah ada masa besar karena sebuah proses, kadang-kadang kan treatmentnya tidak bisa selalu ditegas represifkan. Contohnya seperti demo Omnibus Law. Kalau pakai kategori pelanggaran prokes, demo-demo itu sangat melanggar protokol kesehatan. Tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis ya, walaupun kita tahu itu pelanggaran, kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka diskresi dari aparat itu ada di sana. Nah, itulah kira-kira kronologisnya. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen. Dari 400 itu 5 positif. Jadi kesimpulannya kerumunan itu membahayakan, dan buktinya 5 dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen menunjukkan dia positif COVID. Dan solusinya sudah dekat yang namanya vaksin. Mudah-mudahan saya sebagai relawan itu bisa disimpulkan di bulan depan. Kalau hasilnya baik, maka akan diproduksi sehingga akhir COVID ini sudah mulai kelihatan. Tapi keberhasilan COVID ini tidak akan terjadi kalau tidak ada partisipasi publik, itu poinnya ya. Harus ada ketaatan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari pemimpin masyarakat, karena pemimpin itu ada followernya ya. Maka saya mengingatkan, kalau Indonesia mau selamat, taati perintah pemerintah, khususnya menangani protokol COVID. Ikuti arahan walaupun tidak mengenakan dari pemerintah. Kembali ke urusan syariat yang saya yakini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau mau selamat, taat pada Allah, Rasul, dan pemimpin di antara bisa kita begitu. Karena kalau sudah tidak taat, terus mau gimana? Ya. Nah, inilah harapan saya menghimbau, kita lagi sama-sama sulit, kita harus berikan hal yang positif.